Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 23 Buaya Betina. Jika pria itu mau, Ratu langsung menamparnya dan marah, namun tetap diusir. Jika pria itu menolak, Ratu akan mudah mengusirnya. Gosip Ratu Buaya Betina hanya gosip miring yang tidak berlandaskan apa-apa. Burung saya kecil, Nona, tidak enak. Saya tidak bisa gaya apapun di atas ranjang, jadi saya tidak bisa memuaskan Nona. Apa Nona ingin saya carikan gigolo yang tampan dan burungnya besar untuk menggantikan saya? Jawab Sultan mantap. Ratu tertawa mendengar jawaban Sultan. Apa? Ratu tidak menduga jawaban Sultan akan seperti itu. Jadi kau menolak melayaniku? Wajah Ratu berubah galak. Karena permintaan Anda tidak masuk akal, Nona, jawab Sultan tanpa berkedip. Kalau begitu silahkan keluar dari ruangan ini, kau ku pecat, usir Ratu. Apa Nona tidak punya hati? Saya bisa terima dipecat karena kesalahan saya dalam bekerja. Tapi Anda memecat saya bukan karena itu. Menuruti perintah atasan adalah bagian dari pekerjaan. Kau membantahku, jadi kau pantas dipecat. Ratu tidak punya hati, dia tanpa bersalah mengusir Sultan dari ruangannya. Dasar es batu, jangan panggil aku Master Cinta. Kalau tidak bisa mengatasi semua ini. Ucap Sultan dalam hati. Sultan, ini Sarah dan Yu. Gawat, di lobi ada pria mengamuk ingin bertemu Ratu. Dia suami sekretaris yang dipecat Ratu kemarin. Kata Sarah bicara lewat earphone milik Sultan, yang selalu terpasang di telinganya setiap bekerja. Seharusnya kau bangunkan kami tadi pagi. Kau malah berangkat duluan. Untung kami punya 1000 alasan agar tidak dimarahi terlambat masuk kerja. Keluh Yo. Yo, ini bukan saatnya mengeluh. Sahut Sarah. Sultan punya ide dan akan memanfaatkan situasi ini. Apa Anda tidak merasa bersalah memecat semua sekretaris Anda yang telah bekerja dengan baik untuk Anda? Apa yang ingin kau katakan? Ratu tidak menyangka Sultan tidak seperti yang lain. Sultan tidak ingin berlutut dan malah berdebat dengannya. Bagi Anda, posisi sekretaris bisa digantikan siapa saja. Anda dengan mudah membuang mereka. Tapi bagi kami, ini pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Winner Group dibangun dengan keringat serta kerja keras mendiang kakek Anda. Dikelola oleh ibu Anda dengan baik. Anda malah bermain-main dengan jabatan Anda. Anda sudah merusak kehidupan orang lain. Ratu menamparkan keras wajah Sultan. Berani sekali gembel sepertimu menceramahiku. Keluar dari ruanganku sekarang juga. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Teriak Ratu marah. Anda akan menyesali semua ini. Kau tidak tahu apa-apa tentang hidupku. Jadi, kau tidak berhak menceramahiku.
Ratu hendak menekan tombol di mejanya agar petugas keamanan masuk mengusir Sultan. "Keluar kau wanita sombong!" teriak seseorang. Seorang pria menendang pintu ruangan ratu dengan keras. Pria itu masuk dan langsung menghampiri ratu. "Ku bunuh kau wanita sombong." Tidak sempat melawan, leher ratu langsung dicekiknya. "Siapa kau?" ucap ratu terkejut. Ratu hampir tidak bisa bernafas karena tercekik. Semua petugas keamanan dan karyawan lain datang ke ruangan ratu. Mereka terkejut melihat atasan mereka dicekik. "Maafkan kami, Presdir. Kami sudah berusaha mengusirnya tapi dia berhasil melawan. 2 petugas kita sudah ditusuk olehnya," ucap salah satu petugas keamanan yang datang. "Siapa yang berani mendekat, ku bunuh wanita ini," ancam pria itu. "Gara-gara dia istriku mencoba bunuh diri. Istriku hanya ingin bekerja memenuhi kebutuhan kami. Menggantikan aku yang tidak mampu bekerja lagi. Tapi kau malah memecatnya tanpa alasan." Teriak pria itu melampiaskan amarahnya. Ratu sangat takut. "Tolong aku, lepaskan aku," pinta ratu. "Istriku sudah berlutut dan kau mengabaikannya. Sekarang dia terbaring kritis di rumah sakit." Pria itu semakin mengencangkan cekikannya. "Sultan, suaminya menderita gagal ginjal, jadi tidak bisa bekerja lagi. Istrinya sedang kritis setelah meminum obat tidur sampai overdosis," lapor Yo lewat earphone. "Lepaskan dia. Bagaimana dia bisa menebus kesalahannya kalau kau membunuhnya? Yang ada kau di penjara dan istrimu mati sia-sia," bujuk Sultan. "Lebih baik wanita ini mati, lalu aku dan istriku menyusulnya," kekeh si pria. "Presdir, katakan maaf padanya. Katakan kau menyesal," pinta Sultan. Sultan menatap ratu dengan sungguh-sungguh. Sultan seakan meminta agar ratu menuruti permintaannya. "Presdir, kau yang salah." Pria ini sepertinya sedang sakit parah. "Kasihan dia dan istrinya," bujuk Sultan lagi. Ratu tampak berpikir, memang dia yang salah tapi keegoisannya tidak membiarkan dia kalah. "Aku rasa wanita seperti ratu tidak kenal kata maaf," ucap Sarah. Sultan dan Yo mendengar ucapannya dari earphone. Kebetulan sekali mereka berada di belakang para petugas keamanan. Sultan sudah tidak sabar. Sultan langsung maju dan tidak memperdulikan ancaman pria itu. Sultan langsung menendang kedua kaki pria itu hingga membuatnya terjungkal. Ratu terlepas. "Minggir." Sultan langsung memeluk ratu dan mendorongnya ke belakang. Ratu pun selamat. "Kurang ajar," umpat pria itu. Dia mengeluarkan cutter kecil yang tajam. "Ku bunuh kau, asal kau tahu. Aku mantan tentara, aku lihai bela diri. Makanya mereka yang menghadangku di bawah bisa kulumpuhkan," katanya pada Sultan. Pria itu maju dan ingin menusuk Sultan. Pria itu menyerang Sultan serangan demi serangan. Sultan berusaha menangkisnya dengan santai agar pria itu tidak terluka.
Semua orang tidak tahu kalau Sultan adalah mantan petarung MMA. Pria itu nampak kelelahan karena serangannya dapat ditangkis Sultan dengan mudah. Pria itu pingsan karena kelelahan. Apa yang kalian lihat? Bawa dia ke rumah sakit. Titah Sultan, bawa pria itu ke rumah sakit. Titah Ratu menuruti titah Sultan. Para petugas keamanan menuruti perintah Ratu. Mereka mengangkat pria itu membawanya ke rumah sakit. Bubar kalian. Titah Ratu lagi pada semua karyawan yang menonton. Kau baik-baik saja? Tanya Sultan pada Ratu. Siapa kau sebenarnya? Kau marah padaku tapi kau menyelamatkanku? Apa yang kau mau dariku? Tanya Ratu serius. Apa Anda menyadari sesuatu? Tanya Sultan serius. Kalau dia kriminal yang selalu melampiaskan amarahnya pada orang lain, dia bukan kriminal. Anda tidak dengar tadi, istrinya bunuh diri karena dipecat? Lalu kau ingin aku berbuat apa? Hah? Ratu kesal. Minta maaf padanya, jangan mimpi. Kesabaran Ratu habis. Dia keluar dari ruangannya meninggalkan Sultan sendirian. Sultan tidak menyangka, Ratu lebih keras kepala dari yang dia kira. Ratu tak tersentuh dan mengunci rapat-rapat hati nuraninya. Sultan, Ratu di balkon. Lapor Sarah, aku ke sana. Jawab Sultan, Sarah sedang bersih-bersih di balkon. Dan melihat Ratu duduk tanpa ekspresi sambil memandang ponselnya. Sepertinya Ratu sedang mengetik sesuatu di ponsel. Tidak lama kemudian, Sultan datang. Kenapa kau kesini? Tanya Ratu kesal. Apa salah saya kesini? Saya ingin menghirup udara segar. Karena sekarang dada saya sesak setelah dipecat di hari pertama kerja. Jawab Sultan ketus. Siapa bilang kau dipecat? Tanyakan tugasmu hari ini di bagian kepegawaian. Sahut Ratu dan langsung pergi. Apa aku masih bisa kerja di sini? Tanya Sultan pada dirinya sendiri. Sepertinya begitu. Jawab Sarah dari kejauhan. Kalau begitu misi pertama untuk tetap di sini selesai, selanjutnya misi kedua. Kehidupan rumah tangga Denny dan Realita cukup tentram dan sederhana. Semenjak menikah, Denny memang banyak mendapat cibiran karena dikira berselingkuh dari Ratu. Namun, Denny memutuskan tidak menghiraukan perkataan orang lain. Denny masih bekerja memimpin rumah sakit warisan ayahnya. Sementara Realita sekarang menjadi ibu rumah tangga biasa setelah berhenti bekerja. Denny dan Realita berusaha menjadi orang tua yang baik. Untuk putra mereka yang masih batita, Cakra Devandra Herlambang. Kakak, panggil Elisa yang baru pulang dari sekolah. Jangan teriak-teriak Elisa, keponakanmu baru tidur. Jawab Realita. Kak, tadi di bus aku ketemu Kak Ratu. Lapor Elisa, dia sudah memelankan suaranya. Apa, Kak Ratu? Realita agak terkejut. Pasalnya setelah kejadian 3 tahun lalu,
Mereka sepakat untuk tidak saling bertemu lagi. Iya Kak, memang sih kami bertemu tidak sengaja. Tapi Kak Ratu sudah banyak berubah. Aku lihat tatapan matanya juga lain. Dulu dia lembut, sekarang agak barbar. Realita terdiam. Walau sering di rumah, Realita tahu banyak berita di luar. Ratu sekarang bukan ratu yang dulu. Dulu dia lembut, sekarang banyak orang menyebutnya kasar. Bahkan tersebar gosip yang mengatakan kalau ratu adalah buaya betina. Ratu semena-mena pada bawahan dan lebih dingin dari kutub selatan. Apa Kak Ratu masih terluka karena kami? Bukan maksudku begitu. Aku tahu aku bersalah, tapi... Realita menangis. Kakak menangis? Setiap kali mendengar nama Kak Ratu, rasa bersalah kakak kembali muncul. Ayolah kakak tidak bersalah. Siapa suruh dia mencintai Kak Denny? Dan memanfaatkan kebangkrutan rumah sakit untuk mendapatkan Kak Denny. Kak Ratu tidak bersalah, sayang. Kakaklah yang bersalah. Dulu kakak meminta Kak Denny merahasiakan hubungan kami untuk sementara. Jika Kak Ratu tahu, walau mencintai Kak Denny, dia tidak mungkin meminta dinikahi oleh Kak Denny. Kak Ratu hanya korban keegoisan kami. Jangan menangis lagi, kakak bodoh, karena kakak juga. Hubungan papa dan mama dengan teman-temannya renggang. Realita masih menangis karena penyesalannya. Jangan pikirkan orang lain, Kak. Yang penting kakak sekarang bahagia. Aku yakin papa dan mama suatu saat memaafkan kalian. Aku yakin hubungan papa dan mama dengan teman-temannya kembali erat. Kak, di luar sana banyak orang egois demi bahagia. Tapi Kak Ratu masih belum sembuh luka hatinya. Dia sangat mencintai Kak Denny. Dia dan Kak Denny tidak berjodoh. Aku yakin jodoh Kak Ratu yang sebenarnya segera datang. Pria itu akan membuat Kak Ratu bertekuk lutut, memberikan cinta yang begitu besar untuk Kak Ratu. Dan rasa cinta Kak Ratu lebih besar padanya, ketimbang rasa cinta Kak Ratu pada Kak Denny dulu. Aku yakin itu. Elisa memeluk kakaknya untuk menenangkannya. Sebagai saudara kandung, karakter mereka bertolak belakang. Realita lemah lembut sementara Elisa cukup kuat dan eksentrik. Namun, Elisa kadang lebih dewasa dari Realita. Hari pertama bekerja di Winner Group, Sultan cukup sibuk. Pasalnya Sultan harus mengatur semua jadwal pekerjaan Ratu dengan baik, terutama saat makan siang dan bertemu klien di luar. Beres, makan siang hari ini dia akan bertemu Marvin. Untung Yo sudah mencari tahu berbagai macam jadwal Marvin. Mereka akan bertemu di restoran secara tidak sengaja. Sultan tertawa kecil membayangkan misi kedua berhasil. Tidak mungkin kan Marvin tidak mampu menaklukkan Ratu? Masa seorang playboy kelas kakap, tampan dan kaya raya tidak bisa merayu janda kaya? Ujar Sultan. Marvin Reza Witama, 30 tahun, adalah kakak tiri Sultan. Ayah Sultan, Witama, memiliki 2 istri. Istri pertama adalah ibu kandung Sultan, Berlian Witama,
ibu kandung Sultan, mengira dirinya dulu mandul. Karena sudah 10 tahun menikah tidak memiliki keturunan. Sementara ayah kandung Sultan ingin segera punya pewaris. Dengan berat hati, Berlian menyetujui suaminya menikah dengan sekretarisnya, Magdalena. Setahun setelah mereka menikah, Magdalena melahirkan pewaris WM Group, diberi nama Marvin Reza Witama. Semenjak Marvin lahir, Witama mulai pilih kasih. Dia lebih sering menghabiskan waktu bersama Magdalena dan Marvin. Berlian dibiarkan kesepian dan batinnya tersiksa. Selama 6 tahun diberi kasih sayang yang tidak adil. Akhirnya Berlian menggugat cerai Witama. Tanpa disangka, setelah palu diketuk, baru Berlian sadari dirinya tengah mengandung Sultan. Ya, di usia pernikahan yang menginjak 16 tahun. Berlian baru dikarunia seorang anak. Witama sempat meminta rujuk setelah tahu Berlian hamil. Namun, Berlian tidak ingin terluka lagi karena berbagi cinta. Jadi, dia memutuskan merawat anaknya sendirian. Menyesal, Witama setiap bulan mengirim uang ke Berlian untuk biaya hidupnya bersama Sultan. Berlian tidak menggunakan sedikit pun uang itu, karena setelah bercerai dia memiliki uang yang cukup setelah membuka usahanya sendiri. Walau usaha properti yang dia kelola tidak sebesar WM Group maupun Winner Group, tapi cukup untuk membiayai kebutuhan Sultan sampai lulus kuliah. Berlian dan Sultan sekarang menetap di New York selama setahun terakhir. Namun, Sultan terpaksa tinggal sementara di Jakarta menyelesaikan misi yang diberi raja. Sultan sudah mengatur di mana Ratu makan siang hari ini. Tanpa curiga, Ratu pergi ke restoran Melati, restoran rekomendasi dari Sultan. Sesampai di parkiran, rupanya Marvin sudah tiba mendahului mereka. Marvin tidak melihat Ratu maupun Sultan, dia berjalan menuju ruang VIP. Lewat sini, Presdir, ucap Sultan. Sultan memesan ruang VIP bersebelahan dengan ruangan Marvin. Sultan membawa Ratu berjalan cepat untuk mengejar Marvin. Silahkan, Presdir. Sultan mempersilahkan Ratu masuk. Kau tidak masuk? Tanya Ratu. Mendengar suara Ratu, Marvin berdiri, padahal dia baru saja duduk. Dia kenal suara Ratu. Saya ke sana sebentar, Presdir. Tolak Sultan halus. Jangan lama-lama. Ratu pun masuk. Setelah Sultan pergi, Marvin menghampiri Ratu. Ternyata benar dugaan Marvin, suara yang dia dengar adalah suara Ratu. Tanpa permisi, Marvin pun masuk ke ruang VIP Ratu. Bersambung.